Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Faiz, NIM 1911111089 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4C. Di sini saya akan mereview keseluruhan materi dari semester 4 ini, khususnya di mata kuliah Hukum Berkaitan Islam. Langsung saja di bab pertama, pembahasan mengenai orientasi umum, pengertian dan alasan dan juga sumber hukum berkaitan Islam. Yang pertama yaitu mengenai orientasi umum dari perikatan. Perikatan dalam bahasa Belandanya disebut verbieden, yang artinya mengikat. Dan kalau perikatan perundangan. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, istilah Arabnya disebut iltizam, atau dalam tanda kurung, yaitu hak yang wajib ditunaikan kepada orang lain atau pihak lain. Nah, kemudian menurut terminologi, perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat kekayaan antara sejumlah pihak dengan pihak yang lain. Kemudian lanjut ke pengertian hukum berkaitan Islam. Hukum berkaitan Islam menurut ahli Prof. Subekti SH yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kemudian yaitu alasan mengapa hukum berkaitan Islam diajarkan di Fakultas Syariah. Setidaknya ada 3 alasan kenapa hukum berkaitan Islam diajarkan di Fakultas Syariah. Pertama yaitu argumen sosiologis, yaitu karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Nah, oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang bermuamalah. Nah, kemudian alasan yuridis. Hukum berkaitan Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional di bidang perikatan, di samping hukum perikatan hukum adat, hukum perikatan menurut KUH Perdata. Nah, argumen praktisnya yaitu lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan sistem Islam dalam bentuk transaksi mereka dengan para nasabahnya telah banyak berdiri, maka dari itu perlu diajarkannya hukum perikatan Islam di Fakultas Syariah. Kemudian yang terakhir yaitu dasar filosofis. Ada 2 hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Pertama yaitu akidah, keyakinan. Kedua yaitu syariah atau aturan-aturan hukum Islam. Bab kedua yaitu mengenai dasar berlakunya hukum berkaitan Islam di Indonesia. Dasar filosofis, yuridis, sosiologis, dan kedudukan hukum berkaitan Islam dalam tata hukum Indonesia, serta perbandingannya antara hukum berkaitan Islam, hukum berkaitan Barat, dan hukum berkaitan adat. Dasar filosofisnya sama seperti tadi di bab pertama diajarkan, kemudian dasar sosiologisnya dan yuridisnya juga sama seperti di bab pertama. Kemudian sumber perikatan Islam ada 3, yang pertama Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum Indonesia. Ada beberapa pembagian. Yang pertama sebelum kedatangan Belanda, setelah kedatangan Belanda masa VOC, kemudian setelah Indonesia merdeka, kemudian periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, kemudian periode sumber otoritatif. Bab yang ketiga yaitu mengenai karakteristik hukum berkaitan Islam. Berikut asas-asas hukum Islam dan asas-asas hukum berkaitan Islam. Yang pertama yaitu karakteristik hukum berkaitan Islam. Karakteristiknya ada 2. Yang pertama komprehensivitas, artinya hukumnya ini bersifat menyeluruh di masyarakat.
Kemudian yaitu berkarakter realisme, artinya hukumnya realistis dengan kehidupan masyarakat. Kemudian aspek-aspek hukum Islam dibagi menjadi 7 kelompok. Pertama ada hukum ibadah, hukum keluarga, hukum muamalah, hukum tata negara dan tata pemerintah, hukum pidana, hukum antar negara, dan terakhir yaitu hukum sopan santun. Pengertian asas. Asas adalah fondasi, dasar atau prinsip. Kemudian asas secara istilah adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas hukum perikatan Islam yaitu ada 7. Yang pertama yaitu asas keadilan. Dasarnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 57, surat Al-A'raf, surat Al-Maidah, Al-Baqarah, Al-Mu'minun, dan sebagainya. Yang kedua yaitu asas ilahiyah. Setiap perbuatan dan tingkah laku manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah. Yang ketiga yaitu asas kebebasan. Keempat asas kesamaan dan kesetaraan. Kelima asas kerelaan. Keenam asas kejujuran. Ketujuh asas tertulis. Lanjut ke bab 4 yaitu mengenai pengertian unsur-unsur rukun dan syarat akad. Akad adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kemudian yaitu pengerti atau unsur-unsur rukun dan syarat akad. Yang pertama ada al-ahdu atau perjanjian antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu persetujuan antara kedua belah pihak. Kemudian asas-asas akad. Ada yang pertama yaitu ikhtiyari atau sukarela, secara sukarela dari kedua belah pihak, tidak ada paksaan. Kemudian amanah antara kedua belah pihak, saling percaya atau bisa menepati janji. Yang ketiga yaitu ihtiyati atau kehati-hatian dalam berakad. Kemudian luzum atau tidak berubah, artinya tidak pelin-pelan antara kedua belah pihak. Yang kelima yaitu saling menguntungkan. Jadi akad ini berusaha agar kedua pihak ini saling menguntungkan, tidak menguntungkan pihak satu dan merugikan pihak yang lainnya. Kemudian yaitu rukun akad. Pihak ada subjeknya atau pihak yang melakukan akad, kemudian objeknya yaitu harta atau jasa, kemudian tujuan pokok akadnya ada, kemudian yang keempat yaitu kesetaraan ijab dan qabul. 3 unsur yang terkandung dalam akad adalah pertalian ijab dan qabul dibenarkan oleh syarat dan mempunyai akibat hukum terhadap subjeknya. Syarat sah akad. Kemudian syarat sah akad yaitu tujuan harus sesuai dengan tujuan syara, bukan perbuatan yang dilarang, dan kerelaan kedua belah pihak. Bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha 1. Akad pertukaran dan akad kerjasama atau mudharabah. Bentuk-bentuk perikatan seperti 3 kegiatannya yaitu pertukaran, kerjasama, dan pemberian kepercayaan. Yang pertama as-sarf atau pertukaran uang dengan uang. Sarf dalam artian adalah penambahan, penukaran, penghindaran. Perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya, rupiah dengan rupiah, dolar dengan rupiah, dirham dengan dirham. Dasar berlakunya adalah hadis Nabi SAW, yaitu emas. Rasulullah SAW bersabda,
emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, dan jualah apabila berbeda jenisnya, jualah sekehendak kalian dengan syarat kontan. Kemudian rukun dan syarat sarf. Yang pertama adalah tunai, kemudian adalah motif pertukaran dalam rangka mendukung transaksi komersial. Yang ketiga yaitu harus dihindari jual beli masyarakat. Yang keempat adalah transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang ditukarkan. Kelima yaitu tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai. Kemudian al-buyu. Al-bai secara bahasa lawannya asyairah. Al-bai atau jual beli harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Dasar hukumnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 920. Mohon maaf. Quran surat Al-Baqarah ayat 275, kemudian surat An-Nisa ayat 29. Rukun dan syarat jual beli adalah sama dengan syarat subjek akad pada umumnya. Kemudian yang kedua yaitu uang. Yang ketiga lafal ijab qabul. Bentuk jual beli dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jual beli sahih, jual beli batal, dalam tanda kurung jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya, atau jual beli piutang. Nah, yang ketiga yaitu jual beli fasid atau jual beli yang rusak. Contohnya yaitu adanya akad yang rusak di dalam pertransaksi yang menyebabkan ada jual belinya rusak. Nah, jual beli dalam bentuk khusus murohabah. Syarat rukunnya dilakukan atas barang yang dimiliki, adanya kejelasan besarnya modal dan biaya lain, adanya kejelasan keuntungan penjualan, penetapan jaminan kerusakan barang yang tidak tampak. As-salam atau as-salaf, jual beli dengan pembayaran di muka. Rukun dan syaratnya yaitu uang dibayar di tempat, barang menjadi hutang bagi si penjual, barang diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Kemudian ada al-istisna, jual beli dengan pesanan. Seperti sekarang yaitu kayak Gojek dan itu, dan masuk jual beli pesanan. Akad ijarah atau perikatan sewa menyewa. Nah, kemudian yaitu di bab ke-6 dibahas mengenai bentuk perikatan. Kemudian bab ke-7 ada penggolongan akad. Bab ke-8 ada kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah. Yang ke bab ke-9 ada pasar modal reksadana dan Basnas, serta kedudukannya di dalam hukum perikatan Islam dan lembaga ekonomi syariah. Bab ke-10 ada tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern 1. Dan yang bab ke-11 ada tinjauan hukum perikatan Islam terhadap transaksi bisnis modern seperti kredit card, persaingan usaha. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.